keuangan. Nah, menurut definisi sistem ini, ekonomi Islam adalah sesuatu bagian dari gaya hidup holistik dan didasarkan pada ilmu yang berbeda seperti Al-Quran, praktik, dan sunnah. Nah, dalam analogi, pada masyarakat Islam yang dicontohkan oleh Nabi yaitu interpretasi dan konsensus yang kemudian disepakati oleh para ulama masyarakat yang dikenal sebagai ijma. Ijma ini mengandung mekanisme bawaan, yaitu untuk berpikir jernih, di mana disebut dengan ijtihad. Dan umat Islam juga memahami ijtihad sebagai upaya serius dan tanggung jawab untuk mencari solusi atas sebuah masalah sosial, budaya, dan politik yang secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan tradisi dan ajaran agama. Ada beberapa ciri-ciri sistem keuangan syariah, yaitu yang pertama, aset negara sistem keuangan syariah yaitu milik Allah. Nah, yang kedua yaitu Rasul adalah orang pertama yang mempraktekkan keuangan Islam. Nah, yang ketiga yaitu sumber utama keuangan Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat yaitu sistem keuangan Islam bersifat universal. Nah, yang kelima, keuangan Islam ini mendukung sistem keuangan negara-negara Islam. Yang keenam yaitu sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber pendapatan pemerintah. Nah, yang ketujuh yaitu sistem keuangan Islam transparan. Nah, yang kedelapan yaitu sistem keuangan negara-negara Islam adalah gerakan kebaikan. Nah, yang terakhir yaitu sistem keuangan Islam termasuk modal toleransi terhadap umat Islam. Selanjutnya yaitu konsep lembaga keuangan dalam sejarah Islam. Nah, yang pertama yaitu lembaga keuangan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Muhammad diangkat sebagai Rasul, dalam masyarakat jahiliyah sudah terdapat sebuah lembaga politik, semacam Dewan Perwakilan Rakyat yang dinamakan Darun Nadwah. Nah, setelah dilantik sebagai Rasul, dia mengadakan semacam lembaga tandingan yang disebut Darul Arkam. Namun lembaga ini terkendala karena banyaknya tantangan, dan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di sanalah beliau menjalankan beberapa program seperti mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Quba yang berfungsi selain tempat ibadah juga sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Yang kedua yaitu membentuk lembaga persatuan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, yang ketiga yaitu membangun masjid yang lebih besar, yaitu Masjid Nabawi yang menjadi pusat sentral pemerintahan. Kemudian dilanjutkan penertiban pasar. Yang kedua yaitu lembaga keuangan zaman Khulafa Ar-Rasyidun. Nah, pada zaman ini tradisi yang dibangun oleh Rasulullah itu tetap diteruskan dan dikembangkan karena kebiasaan musyawarah dalam mengambil keputusan dilaksanakan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian Baitul Mal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan. Selain itu juga meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Yang ketiga yaitu lembaga keuangan pada masa dinasti-dinasti. Nah, pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari Baitul Mal tetap berjalan sebagai semestinya. Namun, perkembangan perekonomian terlihat sangat maju pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana sekitar 2,5 tahun masa pemerintahannya. Nah, beliau ini mendistribusikan pendapatan negara untuk
kesejahteraan rakyatnya. Sehingga menurut info sejarah, karena kesejahteraan rakyat pada masa itu, maka susah dicari orang yang menerima zakat. Nah, setelah dinasti Umayyah runtuh, digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, pada dinasti Abbasiyah ini telah terjadi perubahan pola ekonomi yang menyebabkan adanya kebijakan dari salah satu khalifah, yaitu menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Nah, setelah dinasti Abbasiyah runtuh, kemudian berganti dengan Turki Saljuk di Asia Tenggara, Sasanid di Cordova, dan Fatimiyah di Mesir, dan terakhir Turki Utsmani di Istanbul. Selama pemerintahan dinasti-dinasti tersebut, fungsi Baitul Mal berkembang menjadi perbendaharaan negara dan pengatur kebijakan fiskal dan moneter. Nah, selain itu, kekayaan Baitul Mal juga berupa uang emas dan perak juga tidak berubah. Hal ini nampak bahwa etika dalam bidang keuangan tetap terjaga, seperti tidak ada riba, sehingga nilai uang stabil dan tidak pernah tekan. Yang keempat yaitu lembaga keuangan syariah modern. Gerakan lembaga keuangan Islam modern dimulai dengan didirikannya sebuah bank dengan simpanan lokal yang beroperasi tanpa bunga. Walaupun beberapa tahun kemudian bank tersebut tutup, akan tetapi mengilhami konferensi ekonomi Islam pertama di Mekah. 2 tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam yang merupakan tindak dari rekomendasi yang lahir dari konferensi tersebut. Setelah itu muncul bank-bank komersial yang transaksinya didasarkan pada ajaran Islam. Selain itu juga terbuka pula lembaga pendukung seperti asuransi Islami, pasar modal Islami dengan kriteria investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu prinsip maqasid syariah keuangan Islam. Ada 3 bagian tingkatan maqasid asy-syariah yang didasarkan pada maslahah. Yang pertama yaitu maslahah al-daruriyah, di mana yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf atau orang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan masa depan. Jika tidak, kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah lainnya bisa rusak atau bahkan hilang. Yang kedua yaitu maslahah al-hajiyah, di mana yaitu sesuatu yang perlu ada sehingga dapat didukung ketika ada saat melakukan sesuatu. Namun, ketika dia tidak ada, maka tidak ada membahayakan atau membahayakan, tetapi dapat juga mempengaruhi kesulitan. Yang ketiga yaitu maslahah at-taqsimiyah, di mana istilah ini istilah modern yang disebut dengan istilah tersier. Istilah ini adalah suatu sifat perilaku atau kepribadian yang biasanya didukung oleh konvensi sosial berdasarkan kepribadian yang baik dan kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. Tahsiniyat ini memiliki kesempurnaan yang dapat diselesaikan atau ditinggalkan. Nah, di dalam Islam, konsep maqasid al-syariah mengubah sistem ekonomi yang ada, terutama jika diterapkan pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tradisional tidak mengenal istilah perlindungan atau menjaga iman, jiwa, akal, dan keturunan. Selanjutnya yaitu prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam. Nah, ada beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu yang pertama, tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara seorang dengan Tuhannya, di mana
segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam akan sangat terjaga karena merasa bahwa Allah itu akan selalu melihat apa yang mereka lakukan. Nah, sedangkan konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah di mana memberi makna persaudaraan yang tulus dan kerjasama antara saudara muslim dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu produktivitas dan bekerja. Nah, di dalam ekonomi Islam, manusia harus bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Yang selanjutnya yaitu pemerataan kekayaan. Nah, dalam mekanisme distribusi kekayaan Islam adalah melalui mekanisme zakat, di mana mekanisme zakat ini memungkinkan redistribusi kekayaan dari kaya ke miskin.